Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu interlock atau biasa dipanggil, saya biasanya memanggilnya itu job pertama. Ini adalah job selanjutnya. Ini adalah job kedua. Di sini saya akan menjelaskan bergantian, motor bergantian atau forward reverse atau maju mundur, bisa seperti itu. Oke, langsung saja karena di sini masih menggunakan satu pas, kita masukkan arusnya satu pas. Oke, fase kita masukkan. Kita beri netral, di sini ada netral atau 0. Kemudian di sini ada start button. Kita masukkan 2, di sini ada stop button. Oke, stop button kita rotasi. Oke. Ada start button, kita rotasi. Ini hanya sebagai simulasi saya saja ya, jadi kita tidak menggunakan yang namanya MCB atau magnetic circuit breaker. Ini on 1. Oke, kemudian kita masukkan on 2 nya di sini, kita rotasi. Oke, kita beri alamat on 2. Kemudian kita masukkan normally open, ada 2 piece, kemudian kontaktor 2 piece, lampu 2 piece, normally close 2 piece. Oke, langsung saja kita taruh di sini. Oke, lampu kita taruh di sini, kontaktor kita taruh sini. Kontaktornya kita taruh sini, penguncinya, lampunya kurang 1, kita masukkan lagi. Kita rotasi, kita rotasi, kita rotasi, kita rotasi, kemudian kita koneksi atau kita hubungkan. Maaf kalau gambarnya berantakan ya, penguncinya kita hubungkan. Kita beri alamat ini K1. Karena ini sebagai pengunci K1, kita beri alamat pengunci K1. Kemudian kita hubungkan lampunya sebagai indikator bahwa kontaktor menyala atau sedang ada proses di sini. Oke, kemudian kita rotasi yang bagian kedua, diagram kedua. Oke, kita rotasi semuanya terlebih dahulu, kita hubungkan. Oke, kita hubungkan ya, seperti ini. Kita hubungkan penguncinya. Kita beri alamat untuk kontaktor 2 nya, yaitu K2 atau kontaktor 2. Kemudian kita beri alamat kontak bantunya, pengunci K2, kita beri alamat K2. Oke, untuk lampunya kita beri alamat lampu 1 dan lampu 2 ya. Ini untuk apa? Nah, inilah kontak NC ini, dia yang bekerja sebagai apa ya, untuk mengubah forward reverse-nya, jadi untuk pengamannya. Jadi ketika kontaktor 1 menyala, kontaktor 2 tidak akan bisa menyala, begitupun sebaliknya. Jadi kita beri alamat kontaktor 2. Kenapa? Jadi ketika kontaktor 1 aktif, nah di sini kan kita beri alamat kontaktor 1. Nah, dia akan terputus sehingga kontaktor 2 tidak akan bisa kita nyalakan, begitupun sebaliknya. Baiklah,
kita simulasikan. Oke, kita nyalakan kontaktor 1, dia menyala. Ini karena terhubung, karena dia tidak aktif, jadi kita tidak akan bisa menyalakan kontaktor 2. Begitupun sebaliknya, kita nyalakan kontaktor 2, dia terhubung, tidak akan bisa menyalakan kontaktor 1. Oke, biasanya diaplikasikan di mana? Nah, kita akan coba menggunakan 3 pas motor ya. Kita akan simulasikan dengan motor. Kita masukkan normally open triple kontak. Karena ini 3 pas, maka kita membutuhkan kontak bantu dari kontaktor, yaitu untuk motor 3 pas. Oke, kita hubungkan. Ya, mudah saja. Aduh, sebentar. Oke, sudah terhubung semua. Tinggal kita hubungkan 3 pasnya. Masukkan power 3 pas di sini. Ya, terhubung. Oke. Kita beri alamat, misalnya ini K2 dan ini kontaktor 1. Oke, kita akan simulasikan. Oh, saya mohon maaf, ada kesalahan. Oh ya, tunggu sebentar. Ya, saya salah konekkan ternyata. Nah, seperti itulah, jika ada kesalahan dia akan memberikan alarm. Jadi kita tidak perlu takut ketika kita salah wiring atau salah gambar. Ketika kita menggambar sesuatu atau kita ada project. Oh, kenapa langsung menyala? Oh, maaf, ini NC semua ya, bukannya open, maaf. Oke, kita hapus dulu, ini salah semua. Oke, kenapa tadi alarm? Karena tadi dua-duanya kontak NC, jadi 3 pasnya itu saling terhubung, makanya dia ngasih alarm. Oke, ini tidak akan alarm lagi. Kita rubah wiringnya agar dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Atau maju mundur, kita simulasikan. Oke, belum dikasih alamat, sorry, kita kasih alamat kontak 2 dan ini kontak 1. Oke, kita simulasikan. Setelah dia putar ke kanan, kita tidak akan bisa menyalakan kontak 2. Jadi sebagai pengaman, contohnya di pintu gerbang, ketika kita akan membuka pintu gerbang, misalnya kita menyalakan kontak 1, pintu gerbang akan menyala. Ketika dia sudah mencapai batasnya, kita berikan limit switch, jadi tidak
pintu gerbang itu tidak akan menabrak. Jadi ketika menyentuh limit switch, dia akan terputus. Misalnya di sini ada limit switch, jadi memutus sehingga dia akan mati. Nah, begitu pun sebaliknya ketika kita akan menutup pintu gerbang, kita berikan limit switch juga pada ujungnya. Jadi ketika pintu menutup, kontak 2 ini akan mati. Nah, pada saat proses menutup pintu kita tidak akan bisa melakukan proses membuka seperti itu, sebagai pengamannya saja ini. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan silahkan sampaikan di kolom komentar. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.